Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Selamat berlibur, selamat menikmati di hari Sabtu. Di siang hari ini saya hanya menyampaikan tulisan ini yang kemarin saya dapatkan dari Tuhan gitu ya bahasanya ya. Sebuah kalimat yang muncul dari dalam diri dan saya pun juga menyaksikan diri ini gitu ya, tangan ini dipakai oleh energi Tuhan untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang sedang dia titipkan. Kemudian saya salin, bukan saya menyalin ya, tapi saya menyaksikan ya tangan ini, tubuh ini dipakai untuk berkarya ya. Jadilah sebuah tulisan yang ada di sini. Jadi saya bacakan dulu ya buat teman-teman semua. Jadi nanti ini judulnya adalah pesan semesta ya. Pesan semesta. Kenapa yang disebut LOA itu kok susah terjadi gitu ya? Itu hanya momentumnya. Bukan terjadi sih, bentar. Nggak kelihatan soalnya ya, bentar ya. Kenapa LOA itu kok bisa terjadi gitu ya? Itu hanya momentumnya tepat, sinkronitasnya tepat sehingga seakan-akan LOA itu ya bisa terjadi dan terwujud ya. Yakinlah pikiran kamu sekuat apapun, kamu ulang-ulang, kalau bukan suratan sebuah takdir, tidak akan pernah bisa terjadi. Mau kita nggak mikir ya, mau kita itu ya udahlah gitu ya, jalani aja. Jika itu sudah suratan takdir, maka itu akan terjadi kun fayakun. Ya, maka kun fayakunnya itu akan terjadi tanpa diusahakan. Ini semua perlu dialami sendiri supaya percaya apa yang saya katakan gitu ya. Kemudian semesta hanya ingin kita percaya penuh. Dasarnya kita sudah energi tanpa batas. Sehingga dari rasa percaya penuh inilah yang membuat semesta selalu melayani kehidupan kita. Kita tidak sedang mencapai apapun, karena kita sudah sampai di titik keberlimpahan. Yang miskin bukan mencapai untuk kaya. Yang sakit bukan mencapai untuk sehat. Dualitas inilah keadaan yang disadari bahwa itulah kesempurnaan yang harus disaksikan. Ya, banyak orang menganggap sebuah kesadaran itu apa? Sebuah kesadaran ketika orang-orang itu sudah orang-orang yang kalau sudah berkesadaran itu sukses ya, damai hidupnya misalkan ya. Kemudian dia itu nggak bakalan sakit, ya hidupnya itu wah keren gitu ya. Dan banyak sekali loh orang-orang yang menganggap ya, banyak banget orang-orang yang menganggap kalau orang itu yang sudah punya spiritual yang tinggi, orang tuh punya kesadaran yang tinggi, dia itu nggak bakal sakit misalkan ya, dia itu nggak bakalan nggak bakal gagal misalkan ya, dia nggak bakal sedih, dia itu nggak bakal marah kayak gitu. Nah di sini saya meluruskan ya teman-teman ya, jadi nggak boleh salah ya, bener nggak boleh salah gitu. Padahal yang disebut orang berkesadaran itu ya teman-teman ya, itu adalah orang-orang yang tahu di mana posisi dia sekarang berada. Dan misalkan sekarang ini saya merasakan sebuah rasa bahagia, maka saya itu sadar penuh bahwa ada kebahagiaan yang ada dalam diriku. Misalkan hari ini, sekarang ini saya merasakan ada rasa A, B, C, maka aku sadar bahwa di dalam diriku ada perasaan ini. Ya, ketika misalkan ada rasa tidak nyaman, misalkan tanganku ini ya sakit gitu ya. Nah kemudian aku tuh menyadari penuh bahwa oh tangan ini tuh sakit, tangan ini sedang merasakan sakit. Terus kemudian kadang juga orang ya berpikir bahwa orang berkesadaran itu rupanya itu yang harus yang good looking misalkan ya, atau wah pancarannya itu dahsyat gitu misalkan ya. Dan itu belum melampaui dualitas teman-teman ya. Kadang teman-teman ya, kadang ya
orang-orang yang misalkan kelihatannya itu buruk banget ya, kalian melihat dia itu orangnya kayaknya buruk banget, dari rupa juga jelek, dari perilaku kayaknya negatif, malah kadang justru dia itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran orang lain. Jadi disinilah akhirnya orang yang sadar adalah apa? Orang yang senantiasa, ya orang yang senantiasa memahami kehidupan ini dan sadar posisi dia, sadar atas hidup ini seperti apa, cara pandang dia terhadap segalanya itu benar-benar di titik kebijaksanaan. Ya, misalkan, misalkan ya, oh ada orang mabuk-mabukan, kita tidak menghakimi dia, dan kita bisa tahu sisi-sisi ini ya, sisi-sisi apa namanya, positifnya itu, sehingga apa, cara pandang kita ini berbeda. Nah disinilah yang disebut dengan kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah apa? Kesadaran itu adalah cara pandang kita terhadap melihat dunia, melihat manusia, melihat apapun di sekitar kita, melihat apapun yang ada di dalam diri kita, merasakan apapun yang ada di dalam diri kita, kemudian apa yang ada di pikiran kita, dan semuanya kita ini tahu. Dan kita tidak menghakimi itu, kita membiarkan semua itu apa adanya terjadi. Kita membiarkan semuanya itu, biarkanlah terjadi apa adanya tanpa penilaian apapun. Dan kita hanya belajar untuk mendidik panca indera kita untuk melihat apapun, merasakan apapun dan melihat apapun ini adalah apa? Adalah bentuk kesempurnaan Tuhan yang memang harus terjadi. Jadi apapun yang memang sudah terjadi dalam hidup ini, yang sudah terjadi, itu adalah sudah takdir dan suratan takdir. Di mana di titik itulah ya kita dilatih untuk percaya penuh terhadap apa yang sudah tergariskan dan sudah terjadi. Ini adalah kesempurnaan Tuhan yang memang harus terjadi. Jadi keberlimpahan itu ternyata ya teman-teman ya, setelah perjalanan kehidupan yang selama ini ya, ternyata keberlimpahan ini bukan soal harta benda kita, bukan soal apa yang kita dapatkan berupa materi-materi yang terlihat, tapi ternyata keberlimpahan itu adalah kebijaksanaan hidup, cara pandang kita dalam melihat apapun. Itu adalah kekayaan itu sendiri yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang sangat-sangat mahal sekali, dan banyak orang itu tuh mencari hal-hal itu teman-teman. Banyak banget orang-orang yang ternyata mencari apa? Dia itu mencari makna hidup yang lebih dalam. Mereka mencari kebijaksanaan kehidupan, di mana kebijaksanaan kehidupan itu pun ya, itu pun tidak bisa dibuat-buat. Jadi kebijaksanaan kehidupan itu akan datang dengan sendirinya dalam batin kita. Ya, dan kita akan bisa mendengarkan suara-suara kebijaksanaan hidup itu ya. Itu di saat apa? Kita sudah melepaskan yang disebut dengan konsep ya, yang disebut dengan penilaian, penghakiman apapun yang sudah melekat di kepala kita ini. Dan itu juga proses ya, proses panjang banget untuk benar-benar melepaskan semua yang ada dalam kepala kita. Ya contohnya teman-teman, contohnya kalau saya ya, contohnya ya, saya dulu ya saya ada kebiasaan ya teman-teman ya, kebiasaan saya apa? Kebiasaan saya tuh dulu tuh misalkan aku melihat orang yang berperilaku buruk ya, aku itu seperti kayak doain dia, semoga dia berperilakunya menjadi baik, semoga dia menjadi orang yang sadar. Aku punya pandangan seperti itu. Kenapa? Karena di pandanganku, karena di lingkunganku dulunya ya, misalkan aku dulu dapat pendidikan mungkin ya, dan lingkungan sekitar mungkin, dan banyak hal nih, itu mengajarkan kepada kita bahwa itu buruk gitu ya. Misalkan orang kalau mabuk-mabukan tuh buruk. Jadi akhirnya kita itu berusaha untuk mengubah sesuatu itu. Nah itu yang saya dulu juga merasakan, dan akhirnya dari pengalaman kehidupan inilah mengajarkan ya untuk bijaksana, dan ketika melihat sesuatu yang buruk pun itu sama seperti halnya sesuatu yang baik. Jadi seperti wajah saya kan ini bulat gini ya, wajah saya ini bulat nih.
Nah, di wajah saya yang bulat ini tuh ada yang disebut dengan tak garis ya, tak garis menjadi dua. Saya bagi jadi dua ya wajah saya. Nah, di wajah saya ini yang kanan ini adalah positif dan wajah kiri saya ini adalah negatif. Nah, di sini itu sama enggak sih? Ya, sama enggak? Gambarannya wajah yang kanan sama yang kiri sama kan? Nah, disinilah yang disebut wajah yang kanan dan kiri ini adalah yang sama, di mana positif dan negatif ini adalah sesuatu yang sama. Karena positif dan negatif itu lahir dari mana? Lahir dari sumber kesadaran, lahir dari energi ilahi, yang dimana itu wajahnya sama, makanya melampaui dualitas, dimana kita bersama saya juga sama ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh jangan punya anggapan bahwa orang itu kalau pinter ngomong gitu ya, pinter ngomong, pinter menyampaikan tuh orangnya pinter dan dia itu perilakunya baik. Ya, jadi dilepaskan konsep itu bahwa saya pun menyampaikan di sini tuh dalam sarana saya untuk mendidik pikiran saya, untuk mendidik ego, untuk mendidik panca indera saya, untuk saya latih terus karena saya kalau sering tak ucapin, maka tidak sadar juga bahwa saya sedang mendidik apa-apa yang ada di panca indera ini untuk mampu ya, untuk bisa melebur dalam kesadaran Tuhan, dalam energi yang lebih tinggi. Karena kan mereka kan ngeyel dan nakal ya. Pikiran saya ini ya, ini ada pikiran, ini ada egonya, ada emosinya. Ini kan sesuatu yang memang sudah tebel nakalnya gitu ya. Makanya saya itu kalau nge-live itu dalam rangka bukan memberi ilmu, nggak ada yang diberi ya. Tapi dalam sarana untuk mendidik panca indera saya untuk terus-terusan tahu makna hidup ini seperti itu teman-teman. Begitulah ya, jadi wajahnya sama ya, antara wajah saya kanan dan wajah saya yang kiri itu punya wajah yang sama. Nah, ketika kita menganggap ini adalah wajah yang positif, yang sebelah kanan ini adalah wajah yang positif dan sebelah kiri ini adalah wajah yang negatif, maka disinilah kita tahu bahwa positif dan negatif ini adalah wajah yang sama. Ya, gerakan yang sama, energi yang sama yang menggerakkan, dan satu hasilnya baik, satu hasilnya buruk hanya dinilai oleh pikiran. Padahal ya, orang-orang yang baik dianggap orang-orang sadar, orang-orang yang buruk dianggap orang yang tidak sadar. Padahal paradoknya orang-orang yang baik tidak akan pernah ada jika tidak ada orang yang buruk. Jadi orang yang buruk dipakai Tuhan untuk seakan-akan menyadarkan orang-orang yang lain supaya yang lain tuh sadar. Berarti di sini adalah orang yang buruk, orang yang dianggap pikiran adalah keburukan. Itu adalah orang yang hebat, luar biasa, di mana dari orang yang buruk itu orang yang baik menjadi baik. Orang yang awal tidak baik menjadi baik karena orang yang tidak baik. Ya, jadi di sini paradok kehidupan, makanya kita melampaui paradok itu sendiri. Tidak akan ada orang miskin tanpa orang kaya, tidak ada orang kaya tanpa orang miskin. Karena harus ada kontrasnya, harus ada perpaduannya. Kalau misalkan ada orang A dan B, orang A itu wajahnya cantik banget dan orang B ini jelek karena wajahnya dia itu hitam, maka kita tidak bisa memilih ini yang baik adalah yang putih wajahnya juga nggak bisa. Karena nggak akan ada orang yang wajahnya putih kalau nggak ada orang yang hitam. Karena nggak ada yang diperpadukan. Nggak ada kontrasnya, nggak ada yang diperpadukan. Makanya disinilah yang disebut dengan kesempurnaan Tuhan dengan berbagai warna. Dan kita mendidik seluruh panca indera kita untuk melatih tidak memberi penghargaan, tidak memberikan penilaian ya terhadap apapun yang kita lihat. Apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi di luar diri kita benar-benar setiap hari latihan demi latihan, karena sudah terbiasa panca indera kita itu dilatih untuk memberi penilaian. Ya, makanya disinilah sering-sering untuk kita ya menyelami dalam diri dan hening, diem, hening, kemudian seperti merenung ya, perenungan untuk apa? Untuk melatih semua panca indera kita untuk bisa melebur dalam kesadaran yang utuh. Sehingga apa? Sehingga ketika keegoan ya,
ego ini, emosi ini, kemudian semua komponen ini ya, ketika mereka melebur menjadi satu kesatuan, ya, satu kesatuan dengan aliran Tuhan, maka disitulah sesungguhnya kita sedang bersaksi, atau bahasa katanya apa? Kita sedang menyaksikan, kita sedang bersyahadat, menyaksikan benar-benar baru bisa menyaksikan semua komponen tubuh fisik ini, semua komponen ego, komponen pikiran, emosi dan apapun ini dipakai oleh Tuhan. Kita baru benar-benar merasakan semua ini dipakai dan kita menyaksikan. Disitulah baru penyaksian terjadi, atau kalau dalam agama Islam disebut dengan bersyahadat. Nah, syahadat itu kan menyaksikan. Nah, menyaksikan semua komponen kendaraan ini digunakan oleh Tuhan. Ya, semua komponen kendaraan ini digunakan oleh Tuhan, maka disitulah yang ada adalah kayak takjub ya. Luar biasa. Kemudian kita tahu, kita itu seperti ada di belakang layar gitu loh. Rasanya itu kayak ada di belakang layarnya, tapi kita tahu bergejolakannya. Kita tahu pergejolakan batin kita tahu gejolaknya pikiran, kita tahu gejolaknya rasa emosi ini, kita tahu segala penilaian pikiran yang muncul, dan akhirnya kita seperti stay di situ dan mengetahui, oh pikiranku begini, oh ternyata aku menilai ini itu ya, dan banyak hal lagi ya teman-teman ya, yang memang kita perlu latihan setiap hari, setiap detik ya, setiap menit, setiap jam ya, untuk melatih apa ya bahasanya, tidak menilai ya. Bahkan pun kalaupun menilai juga nggak apa-apa, dan kita menyadari bahwa oh ternyata pikiranku sedang menilai ya, oh ternyata ini sedang begini ya, sudah kayak gitu. Jadi latihannya itu lebih ke membiarkan semuanya apa adanya, membiarkan apapun yang ada di luar diri kita apa adanya, dan membiarkan apapun yang ada dalam diri kita juga apa adanya, begitu ya. Dan saya pun juga ya latihan ya sama ya teman-teman ya, semuanya kita itu latihan, dan tidak ada yang disebut dengan guru, itu tidak ada ya. Karena sesungguhnya guru yang sejati itu sudah ada di dalam hati kita, sudah ada dalam diri kita masing-masing. Dia akan menuntun kita semua. Ya, kita akan dituntun loh dari dalam kalau kita bertanya sama diri kita. Jadi sering-seringlah bertanya sama dirimu, sering-seringlah kamu itu akrab dengan dirimu, karena dia itu keren, luar biasa, maha dahsyat, kecerdasan yang sangat canggih ya. Dia itu tuh kecerdasan tanpa batas yang luar biasa. Jadi kalau kamu pengen tahu, menyaksikan betapa cerdasnya dirimu ya, betapa cerdasnya sesuatu yang ada dalam diri kamu, maka kamu harus akrab dengan dia. Kamu harus sering-sering bertanya sama dia. Kamu harus sering-sering untuk menyelami dalam diri kamu, karena disitulah kamu akan merasakan betapa ya kehebatan diri kamu ini loh, dengan segala komponen yang sudah ada ini maha dahsyat banget ya. Dan itu memang harus dialami sendiri, karena sesuatu itu tuh pengalaman yang dialami sendiri itu menjadi sebuah guru untuk kita. Makanya akhirnya kebijaksanaan hidup itu akan muncul, akan hadir dengan sendirinya dari dalam diri kita, dan kita seperti menyaksikan kebijaksanaan itu tuh sedang muncul. Oh, jadi sering-seringnya itu saya kayak gini ya. Tiba-tiba kayak ada kata-kata apa deh muncul dari dalam diri ya. Kemudian disitulah saya itu seperti merasakan, oh gitu ya. Oh gini ya. Oh alah kayak gitu loh. Jadi ya saya kayak gitu toh ya. Kayak oh alah, makanya kan saya sering ya tak share di grup ya teman-teman ya. Sering saya share di grup, saya tulis. Kalau saya nulis-nulis itu otomatis ya teman-teman ya. Jadi apapun yang saya tulis di grup, apapun yang saya tulis di VT-VT ya, di VT-VT kemudian tiba-tiba ya udah saya live aja ngomong kayak gini tuh benar-benar kayak ya nggak mikir. Jadi itu semua itu benar-benar memang ya udah dituntun, dan ada kalimat yang muncul ya udah saya tulisin ya. Jadi di sini bukan kata-kataku ya teman-teman, bukan kata-kata saya, tapi di sini itu saya hanya menyampaikan aja semuanya ini, gitu loh. Saya sampaikan, saya salin aja kayak gitu loh ya. Begitu teman-teman semuanya.
Terima kasih ya yang sudah bergabung di sini, yang sudah tap-tap layarnya. Nanti saya upload ya teman-teman ya, menjadi pesan semesta hari ini gitu ya. Ya seperti inilah ya, teman-teman juga bisa berkarya apapun, kayak Pak Sigit ya. Pak Sigit hari-harinya itu berkarya dengan jualan. Bunda Zara juga hari-harinya itu berkarya dengan cara jualan juga misalkan. Kemudian saya juga misalkan di hari Senin sampai hari Jumat saya menjadi guru ya. Kemudian misalkan habis hari Jumat itu ya hari Sabtu Minggu misalkan ya saya nge-lab misalkan ya ngomong-ngomong misalkan ya nulis-nulis apalah misalkan ya sudah kayak gitu aja teman-teman ya. Jadi ya udah ya apa yang pengen kita lakukan, apa yang pengen kita apa ya bahasanya, apa yang pengen kita laksanakan ya udah dilaksanakan aja, dilakukan aja kayak gitu ya. Gimana teman-teman semua yang ada di sini? Apa yang saya di luar nggak tahu, sudah paham semuanya? Jelas ya apa yang saya sampaikan di sini tadi ya teman-teman semuanya ya. Saya juga hanya nyalin ya, jadi bukan bukan saya itu nggak tahu apa-apa, saya itu benar-benar yuk bukan apa-apa, nggak tahu apa-apa. Saya hanya menyalin pun juga diizinkan ya, jadi saya juga tidak nyalin ya. Hanya menyaksikan aja ya sudah digunakan oleh Tuhan. Ya sudah beginilah kayak gitu. Apa dek? Begitu ya teman-teman semuanya ya. Oke sayang. Makasih ya Bunda Zara, Pak Sigit yang sudah bergabung di sini ya. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Maura, Bunda Maura ya. Thank you semuanya. Saya upload ya di YouTube ya teman-teman. Thank you semua, nggak terasa loh sudah 22 menit, Masya Allah ya. Ya, oke Pak Sigit, nanti kita lanjut selanjutnya ya Pak Sigit ya. Untuk sore hari ini kita sudahin dulu di sini. Thank you Pak Sigit dan teman-teman. Assalamualaikum.